Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi segenap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pada saat ini mengikuti ibadah secara online dari manapun saudara berada. Sebelum memulai ibadah pada saat ini, Majelis Gereja akan membacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, ibadah Minggu 24 Oktober 2021 dengan pengantar bahasa Jawa diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem dan jemaat dapat mengikutinya dari rumah masing-masing sebagai ibadah keluarga. Ibadah anak tanggal 24 Oktober 2021 diselenggarakan secara online melalui Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Kedua, ibadah syukur HUT GKJ Pakem. Ibadah syukur HUT ke-76 GKJ Pakem akan diselenggarakan secara online melalui YouTube channel GKJ Pakem pada hari Kamis 21 Oktober 2021. Link ibadah akan disampaikan melalui WA grup masing-masing kelompok PA. Ketiga, rapat majelis. Majelis gereja akan menyelenggarakan rapat atau pleno pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gereja Kertodadi. Bagi segenap warga jemaat yang berkepentingan dengan majelis agar dapat menghubungi sebelum rapat dimulai atau melalui surat. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Keempat, Sarasehan Bulan Keluarga. Sarasehan Bulan Keluarga 2021 dengan tema menyelesaikan unifis bisnis dalam keluarga akan diselenggarakan secara online via Zoom dan YouTube channel GKJ Pakem pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 16 dengan pembicara Pendeta Immanuel Geovaski SSI Teologi MAPS. Kelima, pengumpulan persembahan. Untuk ibadah hari ini terdiri atas 2 persembahan mingguan dan 1 persembahan bulan ucapan syukur. Persembahan dimasukkan dalam amplop tertutup yang diberi tanggal dan jenis persembahan, dikumpulkan melalui kantor gereja setiap hari pada jam kerja atau melalui majelis wilayah masing-masing. Keenam, program peduli COVID-19. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap warga jemaat dan simpatisan yang telah berpartisipasi dalam penggalangan dana, dan kami masih terus memohon partisipasi dari segenap warga jemaat maupun simpatisan. Dana yang terkumpul akan dipergunakan untuk memberikan bantuan bagi jemaat GKJ Pakem yang terpapar COVID-19 serta untuk pengadaan alat kesehatan, bahan dan obat-obatan yang dipandang perlu. Sampai saat ini donasi yang telah terkumpul sebesar Rp37.250.000, sedangkan pengeluaran sebesar Rp31.858.600. Saldo saat ini sebesar Rp5.391.400. Donasi Bapak Ibu Saudara dapat secara tunai dan diserahkan kepada bendahara gereja melalui bendahara-bendahara kelompok, melalui kantor gereja, atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di Sabat. Laporan persembahan tanggal 9 sampai 16 Oktober 2021, total persembahan sebesar Rp3.995.000. Demikian warta gereja pada hari ini. Warta gereja selengkapnya dapat dibaca di Sabat yang terbit melalui website GKJ Pakem.
Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Datanglah pada Dia yang mengundang kita untuk hidup dalam pertolongan dan pemeliharaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Sang Pemulih menyertai kita. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema dalam ibadah saat ini masih di bulan keluarga. Kita akan merefleksikan mengenai aku memulihkanmu. Kita akan merasakan ini semua dalam perjalanan ibadah kita. Karya cinta kasih Tuhan memulihkan hidup kita. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 40 pada bait yang pertama dan keempat. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Kita akan berefleksi bersama, melihat keberadaan kehidupan yang kita jalani
dan kita menyadari betapa terbatasnya diri kita. Kita akan melihat tayangan video sebagai ungkapan pengakuan dosa kita. Dan mari kita bersama secara berlitani kita naikkan doa pengakuan dosa. Bapa di surga, dengan merendahkan hati kami datang kepadamu dalam doa bagi kehidupan kami bersama keluarga. Tuhan Yesus, berikanlah damai-Mu dalam hati kami. Jadikanlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Perbaharuilah hati kami dengan cinta-Mu. Penuhilah hati kami dengan belas kasih. Jadikanlah kami keluarga penuh damai sejahtera-Mu, di mana sukacita, gelak tawa, dan rasa aman ada di sana. Jadikanlah rumah kami sebagai tempat di mana apresiasi positif diberikan satu sama lain. Tolonglah kami agar saling mengampuni satu sama lain. Jauhkanlah kami dari keinginan menuntut kesempurnaan dari seisi rumah dan sesama. Ya Allah, jadikanlah kami berkat bagi sesama. Ampunilah kami atas segala kekurangan dan kelemahan kami, dan tolonglah kami agar selalu hidup dalam anugerah-Mu, dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus. Mari kita lantunkan Kidung Jemaat 364 di bait yang pertama dan ketiga. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan berita anugerah yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 di ayat 31 yang demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Syukur kepada Allah. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah di taman surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan mari sebelum kita menerima sabda Tuhan dalam firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber cinta kasih dalam hidup kami. Engkau menganugerahkan kehidupan dan menolong kami untuk menjalaninya seturut kehendak-Mu. Dengan firman yang Kau beri, menjadi tuntunan bagi kami, menjadi dilah yang menerangi langkah kami, agar sungguh apa yang kami jalani seturut kehendak-Mu. Mampukan kami menerima firman-Mu itu ya Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami mendengar, merasakan, memahami untuk mau melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan. Dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan dalam firman-Nya akan kita terima melalui bagian surat Petrus yang pertama.
Mari kita mempersiapkan, kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 di ayat 24 sampai 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ibadah Minggu tanggal 17 Oktober ini dalam bulan keluarga, tema yang kita refleksikan adalah Aku Memulihkanmu. Dengan harapan kita, saya dan saudara sebagai umat milik Tuhan, percaya bahwa Dia sebagai sang pemulih dalam kehidupan. Kita juga terus hidup lekat dan dekat dengan sang pemulih itu. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak. Pernahkah mengalami sakit sariawan? Bu Ase pernah sakit sariawan? Pernah. Pak Hani pernah? Bu Is pernah? Pernah. Bu Tata pernah sakit sariawan? Pernah ya? Rasanya gimana? Oke, pakai mic-nya. Berdiri ya. Rasanya gimana Bu Tata? Perih, Bu. Perih ya, enggak enak ya? Enggak enak. Oke, terima kasih. Ya. Perih, mesti tidak nyaman sakit sariawan. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau tadi saya tanya, gimana sih rasanya? Perih, enggak selera makan, enggak selera minum, kesenggol sedikit saja, apalagi kalau kita sedang gosok gigi, sariawannya ada di bagian tertentu dalam mulut kita yang kemudian akan berdekatan dengan ketika kita gosok gigi, maknyas gitu ya. Rasanya waduh, uring-uringan kita. Dampak dari sariawan, sakit sariawan yang kecil itu ternyata gede gitu dampaknya. Bisa jadi setubuh ini atau seluruh tubuh merasa gak nyaman gitu. Rasanya jadi jengkel, rasanya jadi pating greges gitu ya. Karena tadi mau minum gak bisa, ya bisa dipaksa tapi yo sakit. Mau makan juga makannya lalu terbatas dan sebagainya. Lalu saya yakin kita ingin sembuh gitu. Wah ini mesti diobati nih, gak enak nih kalau kena sariawan gitu. Kita mencoba berupaya mencari obat gitu. Macam-macam sih obatnya, ada obat yang tradisional, ada obat yang sudah paten gitu ya, keluaran dari
produk tertentu yang kita beli di apotek. Tapi rata obat-obat yang dipakai untuk menyembuhkan itu juga kemudian berprosesnya ada rasa yang menyakitkan. Rasanya ya kembali maknyas gitu, aduh celeng gitu. Kalau di dekat sini lalu melanjer gitu kalau orang Jawa bilang ya. Rasanya rapi nak tenan gitu. Nyas, panas gitu. Mengalami seperti itu. Atau ada yang udah deh biarin aja deh, mau sembuh terserah ndak ya terserah, tapi tetap uring-uringan nih gitu. Karena tadi udah mikirin ntar kalau dikasih obat ya rasanya ra kepenak, ra diobati ya ora penak wis, jadi dibiarin aja deh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terluka, mengalami luka itu kondisi yang sangat tidak nyaman. Yang tadi saya ceritakan ketika kita sakit sariawan, atau ketika kita terkena pisau atau benda tajam lainnya, atau terkena panas gitu ya. Juga kita kemudian akan mengalami reaksi atau tubuh kita akan bereaksi yang mengatakan bahwa saya sakit, saya menderita, saya enggak enak nih. Dan pasti kondisi itu harus dipulihkan. Kalaupun kemudian ada yang cuek, ada yang membiarkan, saya yakin sejatinya ia juga ingin segera kondisi yang tidak nyaman itu berlalu di dalam dirinya. Dan pulihnya bukan pulih setengah-setengah gitu ya. Maunya ya kalau pulih benar-benar pulih nih, utuh pulihnya gitu. Nah, saudara, dalam kehidupan kita juga mengalami luka. Baik itu tadi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan lebih cepat penanganannya. Sariawan, kena panas, kena pisau, tahu nih posisi lukanya, tahu mana yang harus diobatin gitu ya. Tapi kalau kemudian mengalami luka yang tidak terlihat, walaupun indikasinya terbaca, luka batin, itu persoalan yang lebih sulit dan rumit untuk bisa kemudian dipulihkan secara utuh. Tapi apakah lalu itu kondisi yang tidak bisa dipulihkan? Tidak juga. Sama seperti orang terluka dan lukanya yang tampak. Yang lukanya tidak tampak, yang ada di dalam batinnya terdalam mungkin, itu bisa sesungguhnya atau sejatinya disembuhkan. Lalu apa yang perlu atau dibutuhkan untuk proses penyembuhan luka batin itu? Yaitu kemauan. Yang pertama, mau enggak? Kamu sakit, kamu butuh obat, kamu mau enggak disembuhin? Harus berproses nih, minum obat misalnya, mengalami kondisi yang mungkin obat itu bereaksi pada tubuhmu beberapa hari, tapi kemudian merasa nyaman. Mau enggak? Maka yang pertama adalah kemauan. Lalu keterbukaan, membuka diri benar-benar nih, oh iya ya, mau deh, iya silahkan, ayo obatin aku dong gitu. Lalu jujur terhadap diri kita sendiri, tapi juga jujur atau membuka diri kita terhadap orang yang ada di sekitar kita. Jujur terhadap diri sendiri, lalu kita akan membuka diri kita secara utuh. Iya, ini loh bagian lukaku di sisi sini gitu. Mana sih sakitnya? Ini loh. Tapi kalau kita nggak jujur, mana sakitnya? Enggak kok, ini cuma sedikit kok. Padahal senut-senut tenan gitu. Ya nggak bisa pulih karena dia nggak mau bilang dengan jujur bahwa ini lukanya dan kondisinya ini sakit banget gitu.
maka harus jujur, terbuka pada dirinya bahwa saya sakit, saya ingin diobati, sakit saya di sini loh gitu. Dan dia juga harus melibatkan orang di sekitarnya dengan keterbukaan, kejujuran untuk mau menerima kehadiran orang lain yang akan menolong kita. Dibongkar, diobatin gitu. Namun ada juga yang tadi saudara malah mendiamkan, memanjakan luka-lukanya, membiarkan luka itu menganga dan merasakan sakit dan mengeluh. Nah, kalau mau pulih, maka kita harus pada posisi yang memang mau dipulihkan. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat 24 dan 25 dari bagian surat Rasul Petrus, dia mengatakan dengan sangat tegas di situ, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Bersyukur karena kita punya Sang Pemulih hidup yang menolong kita mengobati luka-luka dalam diri kita secara utuh. Dan inisiatifnya ternyata yang menjadi Sang Pemulih itu adalah kasih Kristus dalam bilur-bilurnya yang menderita dalam penderitaan kayu salib. Dia merengkuh segala derita dan dosa kita. Dia menyembuhkan diri kita yang penuh dosa. Dia memulihkan kondisi kita sebagai manusia yang sangat terbatas, diberi anugerah, yaitu pertolongannya, disembuhkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, penyembuhan dari Kristus sebagai anugerahnya, yang memulihkan kita secara utuh oleh bilur-bilurnya. Disembuhkan maka menjadi sehat kembali. Kalau kita ingat di ayat yang ke-25, kemudian kita melihat kidung jemaat 240 di bait kedua, di sana ada ungkapan yang menceritakan, Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat gitu. Jadi Yesus yang berinisiatif menyembuhkan, mencari akan aku domba binal yang sesat gitu. Yang butuh ditolong, butuh diobati, dan Yesus sendiri yang mencari kita untuk menolong agar kita sembuh dan tidak sesat. Saudara-saudara, derita Yesus, kehadiran Yesus dalam peristiwa pemberian diri di kayu salib oleh bilur-bilurnya menjadi sebuah kekuatan dan pengharapan, membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, yang sehat, yang utuh, yang menikmati hidup dengan penuh cinta kasih, karena kita merasakan ketulusan pengorbanan seseorang bagi hidup kita. Dan perspektif pemulihan bahwa kalau orang pulih, ia terbuka pada dirinya dan ia mau melihat kehidupan di sekitarnya dengan jujur dan baik, akan berdampak luar biasa. Apa dampaknya? Itu mempengaruhi kesehatannya secara utuh, baik itu kesehatan fisik, jiwa, tetapi juga kesehatan raga, tetapi juga jiwanya. Ini mempengaruhi ketenangan batinnya, kedamaian, dan kemudian membuat fungsi kekebalan tubuhnya menjadi baik. Mampu menangkal bakteri atau virus, mengurangi tingkat stres, rasa marah, gelisah, ketakutan, mengurangi depresi, mengurangi resiko sakit,
baik itu sakit yang memang secara mental, meningkatkan mental yang positif, yang selalu melihat kehidupan dari sisi yang kemudian bisa dikembangkan. Tidak hanya melulu mencari nilai-nilai yang negatif, tapi melihat nilai-nilai positif yang memberi apresiasi baik pada orang-orang di sekitarnya. Maka dia sehat jiwanya, terpulihkan, tersembuhkan, mendapatkan kasih Allah yang utuh. Dan ini akan meningkatkan harapan dalam optimisme dan mampu mengatasi situasi. Yang kita butuhkan adalah percaya padanya, lekat dan dekat padanya. Kita punya Sang Pemulih yang luar biasa. Kita memiliki Dia yang peduli dan solider dalam hidup kita. Mengapa demikian? Ya jelas, karena Dia sendiri yang datang dan menolong kita untuk menerima hukuman dalam derita dosa di salib. Bukankah itu nilai cinta kasih yang tak terukur? Dan itulah cerita cintanya yang besar, bahwa Dia memulihkan hidup kita. Ini keajaiban yang indah, yang dikatakan dalam syair pujian, sungguh besar anugerahnya, bahwa dulu kita penuh dosa, buta dan bercela, karena cinta dan kasih-Nya kita disembuhkan dan dipulihkan. Yang mesti kita rasakan terus adalah, mau tidak kita membuka dirikah kita, jujurkah kita bersama Dia menjalani hidup ini? Mari terus berproses, rasakan pemulihan darinya, dan jadilah juga Sang Pemulih di dalam kehidupan. Saling mengampuni, memberikan tempat untuk pengampunan, dan merasakan damai bersama-sama. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita merasakan segala karya cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama kita sungguh meyakini akan segala kebaikan-Nya dalam ikrar pengakuan iman kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dari segala waktu dan tempat, marilah kita menyegarkan kembali iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kini kita bersama menguntai rasa syukur dalam permohonan kita, dan kita juga akan mendoakan satu dengan yang lain. Kita membawa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber cinta kasih yang sejati, yang memberikan dirinya secara utuh untuk kehidupan kami, manusia yang penuh dosa dan rapuh. Kau pulihkan kami,
Kau sentuh kami dengan cinta dan kasih-Mu. Kau bawa kami dalam pengharapan dan Kau menolong kami untuk melihat kehidupan baru. Kami hendak belajar menjalaninya kembali dalam terang cinta kasih-Mu. Dalam kebersamaan hidup di tengah-tengah jemaat-Mu, secara khusus di Gereja Kristen Jawa Pakem. Dalam dinamika yang terus kami rasakan, dalam keberagaman yang terhidupi, kami sadar semuanya Kau berikan untuk menolong kami bertumbuh bersama dengan saling memandang dan memberikan apresiasi secara positif, melihat keberagaman sebagai kekayaan yang saling melengkapi dan menguatkan. Kami berdoa untuk segala koordinasi yang terus dijalani oleh majelis jemaat. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam segala semangat dan daya juang di tengah kondisi pandemik ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam membangun relasi cinta dan kasih-Nya, sehingga mampu melantunkan harmoni kasih-Mu. Kami berdoa bagi segala kondisi ketakutan, cemas, dan khawatir kami oleh karena berbagai hal yang terjadi. Karena kami percaya Engkau memulihkan kondisi itu dan membawa kami pada terang kehidupan. Untuk para pemimpin negeri ini yang terus berjuang memulihkan kondisi negeri dengan segala upaya yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk mereka, saudara-saudara kami, dalam pengharapan di tengah kondisi lemah oleh karena fisiknya ataupun batinnya, dalam kondisi sakit. Kami berdoa bagi mereka satu persatu, Engkau menjamah dan memulihkan, membawa dalam pengharapan kehidupan. Kami berserah kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami, yang mencipta dan memberikan pemeliharaan senantiasa. Engkau yang terus mengajar kami untuk menerima kehidupan, menikmati dan mensyukurinya, sebagaimana dalam doa yang selalu Kau ajarkan. Mari bersama-sama kita akhiri dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan memberikan persembahan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan syukur kita membawa persembahan syukur kepada Allah. Pengumpulan persembahan akan diiringi pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 bait pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari,
yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan leher belenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita naikkan persembahan kita dalam doa persembahan kita. Mari saya antarkan. Allah yang baik, kami datang bersyukur padamu. Kami bersyukur atas berkat yang melimpah atas kami ya Tuhan, yang tiada henti, terus turun pada kami. Terima kasih atas hidup ini dan keluarga yang Kau beri. Saat ini kami mengembalikan sebagian dari berkat-Mu. Memang persembahan ini kecil, dan kiranya persembahan kecil ini boleh menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon Kau terima persembahan ini, sucikan dan berkati untuk pelebaran kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami untuk mengelolanya dengan baik seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan melantunkan bersama pujian pengutusan dalam Kidung Jemaat 318 di bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lalakan, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Kita menerima pengutusan dan berkat darinya. Allah yang memulihkan ada bersama keluarga kita. Ia mengarahkan semua pada hidup penuh pengharapan. Terimalah pemulihan dan pemeliharaan Allah Sang Sumber Kasih Karunia. Sekarang satukan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Engkau dan seisi rumahmu disertai dalam kasih utuh, supaya engkau diteguhkan melewati jalan-jalan hidupmu. Penyertaan Bapa, Putra dan Roh Kudus bersamamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
taat dan kerja, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Mari kita terus menjaga pola hidup bersih dan sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan, dan senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.